Kali ini ada pembahasan yaitu cara menghilangkan dahak kental di tenggorokan secara alami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada pembahasan yaitu cara menghilangkan dahak kental di tenggorokan secara alami. Mungkin hampir semua orang pernah mengalami flu dan batuk. Hal ini memang wajar karena virus flu maupun batuk bisa tersebar di mana saja dan kapan saja. Selain itu, jenis penyakit ini memang rutin diderita, terutama pada musim-musim tertentu, ketika bakteri dan virus bisa dengan mudah tersebar. Batuk dan flu memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. Batuk atau flu bahkan sering menyebabkan lendir yang menginfeksi saluran pernapasan. Lendir yang bersarang pada hidung biasanya disebut dengan istilah ingus, sedangkan lendir yang bersarang di tenggorokan biasanya disebut dengan dahak. Namun pada dasarnya, baik ingus maupun dahak adalah dua hal yang berhubungan, karena keduanya sama-sama infeksi yang menyerang sistem pernapasan manusia. Ingus juga bisa menjadi dahak jika bakteri atau virus yang ada berpindah pada tenggorokan. Beberapa orang juga mengalami batuk terlebih dahulu, baru disusul dengan pilek. Hal ini dikarenakan bakteri atau virus dari tenggorokan pindah ke hidung. Batuk berdahak atau pilek itu sendiri bisa terjadi karena banyak hal. Berikut ini beberapa penyebab batuk berdahak yang paling sering ditemui. Yang pertama adalah infeksi virus. Infeksi virus disebabkan karena daya tahan tubuh yang terlalu lemah. Biasanya virus memang lebih mudah menyerang seseorang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Virus inilah yang akan menginfeksi bagian tenggorokan dan menyebabkan batuk dan dahak. Kemudian penyebab yang kedua adalah infeksi bakteri. Infeksi bakteri juga bisa menyebabkan tubuh menjadi radang atau infeksi. Jika infeksi atau radang terjadi pada tenggorokan atau saluran pernafasan, bisa jadi akan muncul masalah seperti batuk berdahak, sakit pada bagian tenggorokan, dan rasa tidak nyaman ketika menelan makanan. Hal ini juga akan menyebabkan dahak yang begitu banyak, sehingga harus segera dikeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah penyakit pada paru-paru. Penyakit pada paru-paru bisa menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan secara umum. Biasanya jika ada gangguan pada paru-paru, entah radang paru-paru, penyakit pneumonia, atau penyakit paru-paru menaun, penderita akan mengalami gejala batuk berdahak yang disertai dengan munculnya lendir pada saluran pernapasan. Kemudian penyebab yang keempat adalah gangguan pada lambung. Ini bisa menyebabkan asam lambung meningkat, terutama saat tidur di malam hari. Asam lambung yang baik ke tenggorokan bisa menyebabkan peradangan di tenggorokan, sehingga muncul lendir dan batuk yang berdahak. Kemudian penyebab yang kelima adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok membuat penderita memiliki saluran pernapasan yang terganggu. Merokok juga bisa membuat saluran pencernaan kehilangan kemampuannya untuk menyerap sari-sari dan nutrisi makanan, sehingga daya tahan tubuh menjadi terganggu karena kurang nutrisi atau kurang gizi. Dahak yang bersarang di tenggorokan memang membuat tidak nyaman, apalagi jika dahak tersebut jumlahnya banyak. Penderitanya harus bolak-balik ke kamar mandi untuk mengeluarkan dahak. Oleh karena itu, dahak memang perlu diatasi dan hilangkan dengan segera. Untuk itu, ada beberapa cara menghilangkan dahak kental yang bisa kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perawatan dasar dengan larutan garam. Jika tenggorokan terasa berdahak atau berlendir, cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengeluarkannya dengan cara sederhana, yaitu ketika batuk dan dahak keluar, dahak harus segera dikeluarkan dari dalam mulut. Hal ini akan cukup membantu mengurangi jumlah dahak di dalam tenggorokan. Selain itu, saat tenggorokan berdahak, maka bisa jadi di sana ada bakteri atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Maka dari itu, perawatan dasar diperlukan untuk menghilangkan bakteri dari tenggorokan. Perawatan dasar dapat dilakukan sebelum melakukan perawatan lebih lanjut, yaitu dengan larutan garam. Cara yang harus dilakukan adalah melarutkan 1 sendok teh garam pada 1 gelas air hangat atau air panas. Gunakan larutan garam tersebut sebagai obat kumur. Saat berkumur, dongakkan ke kepala, namun jangan ditelan. Kumur larutan garam pada pangkal tenggorokan, lalu buang air kumuran tersebut. Dengan demikian, bakteri akan ikut keluar, namun hal ini tidak bisa segera menghilangkan dahak dan harus dilakukan dalam beberapa hari. Perawatan dasar yang berikutnya adalah dengan meminum pereda yang bisa menghentikan produksi dahak. Pereda tersebut akan membantu menghentikan pertumbuhan lendir di dalam tenggorokan, sehingga saat sebagian lendir dikeluarkan, lendir yang masih bersarang di tenggorokan tidak akan berproduksi lagi. Perawatan dasar yang selanjutnya adalah menghentikan kebiasaan buruk atau menambah lemahnya daya tahan tubuh, yaitu orang yang terjangkit virus atau bakteri sebaiknya segera berhenti merokok,
bagi yang perokok aktif. Dan juga berhenti menghirup asap rokok untuk perokok pasif. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa rokok dapat menyebabkan tubuh kehilangan kemampuan untuk menyerap sari-sari dan nutrisi pada makanan, sehingga daya tahan tubuhnya bisa melemah. Selain itu, untuk yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol, sebaiknya juga menghentikan kebiasaan tersebut. Perawatan dasar yang bisa dilakukan selanjutnya adalah menggunakan masker. Masker bukan hanya berfungsi agar virus dan bakteri tidak menyebar, melainkan juga berfungsi agar si penderita tidak menghirup lebih banyak polusi udara. Polusi dari udara seperti debu dan asap juga bisa memperparah batuk atau flu yang ada. Selain itu, biasanya juga ada flu yang disebabkan oleh alergi debu, asap, sari bunga, dan sebagainya. Kemudian cara yang kedua adalah minum banyak air putih. Tubuh yang terinfeksi bakteri, virus, atau memiliki gangguan pada pernapasan tentu saja membutuhkan metabolisme yang lancar. Oleh sebab itu, minum banyak air putih sangat penting untuk dilakukan agar tubuh tetap terhidrasi. Dengan demikian, semua sistem imun akan lebih mudah melakukan pekerjaannya dalam melawan bakteri, sehingga batuk atau flu bisa segera sembuh. Saat sedang batuk berdahak atau flu, minumlah air putih yang banyak, bahkan melebihi 8 gelas per hari. Hal ini akan membuat tubuh tidak kehilangan kemampuan untuk melakukan sirkulasi energi, darah, dan nutrisi. Minum air putih berlebihan memang mungkin akan membuat penderita lebih sering ke kamar mandi untuk buang air kecil. Namun hal ini lebih baik daripada harus menahan batuk secara terus-menerus. Kemudian cara yang ketiga adalah terapi uap. Terapi uap merupakan sebuah terapi sederhana yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Cara kerjanya adalah dengan memasukkan uap hangat masuk ke hidung atau sinus dan tenggorokan. Hal ini akan membantu menggunakan lendir sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tenggorokan. Langkah-langkah dalam terapi uap adalah siapkan air panas yang baru saja mendidih atau masih mengeluarkan uap air dan sediakan di dalam baskom. Masukkan teh chamomile ke dalamnya, atau ramuan lain yang bisa dimasukkan adalah jahe, kencur, atau kunyit, serta cengkeh. Hirup udara yang keluar di dalam wadah, dan hal ini akan membantu menekan tenggorokan dari lendir yang ada. Kemudian cara yang keempat adalah menghindari makanan yang menimbulkan lendir. Beberapa makanan yang walaupun sehat ternyata bisa berpotensi menimbulkan lendir. Selama penderita masih batuk dan masih merasakan banyak dahak di tenggorokan, lebih baik menghindari mengkonsumsi makanan tersebut. Jenis makanan yang sebaiknya dihindari saat tubuh sedang terserang batuk berdahak, flu, atau rentan tenggorokan antara lain adalah produk olahan susu seperti keju, yogurt, margarin, mentega, krim, susu, dan lain-lain. Untuk produk olahan kacang kedelai adalah seperti tempe, tahu, susu kedelai, kecap, camilan kedelai, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang pedas. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa saat batuk berdahak, makanan pedas perlu dihindari karena berpotensi menambah lendir di dalam tenggorokan. Namun hal ini tentu saja salah. Makanan pedas justru baik dikonsumsi untuk mengencarkan dahak, dan jika dahak juga encer, maka secara tidak langsung dahak akan lebih mudah dikeluarkan. Beberapa makanan pedas yang bisa dikonsumsi antara lain adalah makanan yang mengandung cabai. Makanan yang mengandung lada juga bisa. Kemudian yang keenam adalah minyak eukaliptus. Minyak eukaliptus merupakan bahan herbal yang sering digunakan sebagai minyak perawatan sejak dahulu kala. Caranya cukup mudah, yaitu oleskan beberapa tetes minyak eukaliptus pada bagian atas yang dekat dengan leher. Minyak ini mungkin akan menyebabkan penderita lebih sering batuk, namun setelah beberapa saat, dahak di dalam tenggorokan akan bisa keluar. Dengan catatan minyak eukaliptus tidak dikonsumsi dan hanya untuk pemakaian luar saja. Kemudian yang ketujuh adalah jahe. Jahe merupakan salah satu rimpang yang sering digunakan sebagai bahan alami untuk meredakan penyakit atau gangguan kesehatan. Jahe bukan hanya bisa digunakan menghangatkan badan, namun juga bisa digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang sering muncul, seperti masuk angin, pereda anti radang, hingga menghilangkan dahak. Oleh karena itu, mengkonsumsi jahe akan membantu melegakan tenggorokan dan menghilangkan dahak. Cara yang bisa dilakukan adalah siapkan 2 ruas jahe, kemudian cuci jahe tersebut, lalu digeprek atau dihaluskan secara sederhana. Masukkan jahe ke dalam air panas sambil mengaduknya. Jika minuman sudah cukup hangat, minumlah hingga habis. Lakukan cara ini secara 2 kali sehari agar dahak segera hilang. Kemudian cara yang ke-8 adalah menggunakan jeruk nipis.
Selain jahe, jeruk nipis juga bisa membantu meringankan dahak sehingga mudah dikeluarkan. Hal ini karena jeruk nipis memiliki kemampuan untuk membersihkan kuman dan bakteri. Selain itu, jeruk nipis juga memiliki kandungan vitamin C yang baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh selama batuk atau flu menyerang. Kadang ada beberapa orang yang menggunakan campuran kecap dengan air jeruk nipis sebagai pereda alami untuk menyembuhkan batuk. Namun cara ini mungkin hanya bisa dilakukan pada batuk yang kering dan tidak untuk batuk yang berdahak, karena kecap itu sendiri merupakan bahan olahan kedelai yang mana kedelai bisa memicu lendir akan muncul kembali. Oleh karena itu, lain kali cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan jeruk nipis saja. Begini caranya: siapkan 1 buah jeruk nipis, kemudian bagi jeruk nipis menjadi 2 bagian, lalu peraslah airnya. Campurkan air perasan jeruk nipis pada segelas air hangat atau air panas. Minum ramuan tersebut selagi hangat. Namun cara ini tidak cocok untuk seseorang yang memiliki gangguan lambung, karena asam lambung pada jeruk nipis. Karena asam pada jeruk nipis bisa memicu tingginya asam lambung. Yang ke-9 adalah bawang putih. Cara menghilangkan dahak salah satu bahan alami yang mudah ditemukan adalah bawang putih. Bawang putih yang sering dijadikan bumbu dapur ini ternyata juga mampu untuk membantu menghilangkan dahak. Hal ini dikarenakan bawang putih mengandung zat antibiotik yang tugasnya adalah untuk mengusir bakteri. Tidak heran jika bawang putih juga sering dijadikan bahan alami untuk mengobati sakit gigi. Cara yang bisa dilakukan adalah siapkan 1-2 siung bawang putih mentah. Kupas dan cuci bawang putih hingga bersih, lalu konsumsi bawang putih secara langsung sebanyak 3 kali dalam sehari. Jika tidak suka dengan rasanya, kunyah saja bawang putih, namun jangan ditelan. Lalu masukkan ke dalam mulut dan berkumulah dengan bawang putih yang masih berada di dalam mulut. Berkumulah di pangkal tenggorokan atau posisi kepala mendongak. Setelah selesai, sikat gigi untuk menghilangkan baunya. Kemudian yang ke-10 adalah menggunakan daun mint. Salah satu bahan alami yang bisa digunakan untuk menghilangkan dahak adalah daun mint. Daun mint ini sudah cukup lama dijadikan bahan utama dalam pembuatan permen pelekat tenggorokan. Hal ini dikarenakan daun mint dapat memberikan kesegaran dan kelegaan pada tenggorokan. Namun fungsi daun mint bukan hanya untuk itu saja, melainkan juga untuk membantu menghilangkan dahak di dalam tenggorokan. Cara yang bisa dilakukan adalah siapkan beberapa lembar daun mint segar, cuci daun mint hingga bersih, lalu campurkan daun mint dalam segelas air hangat atau air panas. Aduk lalu tunggu beberapa saat hingga nutrisinya meresap ke dalam air. Minum ramuan tersebut selagi hangat secara teratur hingga dahak benar-benar menjadi hilang. Bagi sahabat herbal, itu tadi cara menghilangkan dahak kental di tenggorokan secara alami. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.